Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya di sini Rizfi Uza Wawina dengan NIM 0401522024. Di sini kita akan belajar bersama mengenai bab belajar dan mengajar tentang tugas, lingkungan, belajar, dan wacana. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama itu adalah standar pengajaran dan prinsip yang terkait. Di sini, menurut NCTM, mereka merilis dokumen atau buku yang berjudul Mathematics Teaching Today atau Improving Student Learning pada tahun 2017. Nah, dalam buku karangan NCTM tersebut berisi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus aktivitas mengajar dan persepsi dari diri guru. Yang pertama, ada bagiannya sebagai berikut. Yang pertama itu ada proses pengawasan, ada budaya sekolah, ada persiapan guru, ada pengembangan profesional, harapan siswa, dukungan komunitas. Itu sangat berpengaruh sekali terhadap persiapan guru, analisis, dan penerapannya. Jadi menurut buku yang berjudul Mathematics Teaching Today yang dikarang oleh NCTM itu terdapat bagian sebagai berikut mengenai aktivitas atau siklus aktivitas mengajar dan persepsi dari guru. Selanjutnya, penulis dari buku tersebut mencatat bahwa ada dua asumsi yang mendasari dokumen tersebut, yaitu yang pertama, guru adalah figur penting dalam memperbaiki cara di mana matematika diajarkan dan dipelajari di sekolah-sekolah. Selanjutnya, yang kedua yaitu peningkatan semacam itu mengharuskan guru memiliki dukungan jangka panjang dan sumber daya yang memadai. Selanjutnya, standar pengetahuan. Di sini dalam buku tersebut yang dikarang oleh NCTM yaitu terdapat dua standar pengajaran dan pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu berakar pada pengetahuan guru tentang matematika, dan yang kedua adalah bagaimana siswa belajar. Nah, dari kedua teks tersebut, standar tersebut, teks dari kedua standar ini adalah sebagai berikut. Penjelasannya adalah sebagai berikut, yaitu untuk yang pertama itu adalah mengenai standar 1, yaitu pengetahuan matematika. Untuk standar 1 ini, guru matematika harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang apa? Yang pertama yaitu matematika yang sehat dan signifikan. Seorang guru itu harus memahami matematika yang sehat dan signifikan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah teori perkembangan intelektual siswa di seluruh spektrum pelajar yang beragam. Yang ketiga yaitu mode instruksi dan penilaian. Serta yang terakhir yaitu adalah komunikasi yang efektif dan strategi motivasi. Itulah standar yang pertama, yaitu pengetahuan matematika dan pedagogik umum. Jadi seorang guru matematika harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang keempat poin berikut ini. Guru sendiri juga perlu memiliki pengetahuan konten yang baik serta pemahaman yang mendalam faktor psikologis, sosial, dan budaya yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Selanjutnya, yang kedua itu adalah standar yang kedua, yaitu adalah pengetahuan siswa dalam pembelajaran matematika. Guru matematika dalam hal ini juga harus mengetahui dan menyadari pentingnya hal-hal berikut. Yang pertama yaitu ada
apa yang diketahui tentang cara siswa belajar matematika. Jadi seorang guru itu harus paham aslinya tuh siswanya itu paham apa enggak sih. Nah, apa yang diketahui mereka mengenai belajar matematika. Belajar matematika itu seperti apa? Apa cuma hitung-hitung 1+1=2 atau bagaimana lah. Yang kedua yaitu mendukung siswa saat mereka berjuang untuk memahami konsep matematika. Mendukung seperti kita memberikan perhatian, didekati, diajari, diberikan solusi, dikasih tahu cara yang benar agar siswanya paham. Yang ketiga yaitu cara untuk membantu siswa membangun pemahaman matematika lah tadi. Dibantu, diajari sesuai dengan kemampuannya. Nah, untuk siswa yang agak cerdas ya pasti agak lebih cepat pemahamannya. Yang kurang cerdas berarti kita butuh cara yang paling efektif. Yang keempat, berbagai alat untuk digunakan dalam penyelidikan matematika dan manfaat serta keterbatasan dari alat-alat itu. Jadi mereka juga harus tahu mengenai alat-alat yang dapat digunakan untuk membantu pembelajaran matematika. Contoh alatnya dalam hal ini dalam penggunaan bisa menggunakan kalkulator, bisa menggunakan aplikasi atau internet dan lain-lain. Yang nomor 5 yaitu cara untuk merangsang keterlibatan dan memandu eksplorasi proses matematika dari pemecahan masalah, penalaran dan pembuktian, komunikasi, koneksi, dan representasi. Jadi bagaimana cara guru untuk bisa merangsang siswa agar aktif dalam pembelajaran untuk bisa mengembangkan itu tadi skill pemecahan masalah mereka, penalaran dan pembuktian, komunikasi, koneksi, dan representasi tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah tugas matematika yang layak. Nah, selanjutnya yaitu adalah mengenai tugas matematika yang layak, yaitu seorang guru matematika harus merancang pengalaman belajar dan mengajukan tugas yang didasarkan pada matematika yang sehat dan signifikan. Dan itu meliputi yang pertama, melibatkan kecerdasan siswa. Nah, melibatkan kecerdasan siswa maksudnya tuh tugas yang diberikan itu juga melibatkan kecerdasan mereka. Mereka itu paham apa enggak, apa yang kita ajarkan itu soal yang kita kasih, jangan yang diajarkan B yang dikasih soal A. Nah, nanti mereka juga bingung sendiri. Selanjutnya yaitu mengembangkan pemahaman dan keterampilan matematika. Nah, soal yang diberikan diharapkan bisa mengembangkan pemahaman mereka dan membuat mereka terampil dalam menyelesaikan masalah dalam matematika. Yang ketiga, merangsang siswa untuk membuat koneksi dan mengembangkan kerangka kerja dan koheren untuk ide-ide matematika. Jika siswa sudah diberikan soal itu biar bisa merangsang mereka untuk membuat koneksi. Nek mereka tidak bisa, nanti akan timbul rasa pada diri mereka untuk ingin tahu dan meminta bantuan kepada temannya untuk diajarin. Tapi kita sebagai guru juga harus mendampingi dalam arti biar mereka itu mencari koneksi itu bukan hanya untuk mencari menyalin jawaban, tapi koneksi dalam hal baik yaitu meminta diajari, ini caranya bagaimana sih lah, biar selain bisa menjalin koneksi dengan baik juga mendapatkan ilmu yang baik. Selanjutnya yang empat adalah panggilan untuk merumusan masalah, pemecahan masalah, dan penalaran matematik. Soal itu juga bisa membuat siswa terpanggil untuk bisa lebih memacu atau melatih perumusan masalah atau mencari masalah dan memecahkan masalah. Yang kelima yaitu mempromosikan komunikasi tentang matematika. Mempromosikan. Nah, dia bisa jika sudah mendapatkan koneksi, ya dia sudah paham, bisa saja dia mempromosikan dalam arti juga mengamalkan juga kepada yang lain. Nah, selanjutnya mempresentasikan matematika sebagai aktivitas manusia yang berkelanjutan. Yang ketujuh, menampilkan kepekaan terhadap dan memanfaatkan latar belakang, pengalaman dan disposisi siswa yang beragam. Udah 7 tok. Selanjutnya yaitu ada lingkungan belajar.
Selain guru yang harus berkompeten, di sini juga lingkungan belajar sangat berpengaruh penting dalam kesuksesan pembelajaran kita atau pembelajaran matematika. Nah, di sini untuk standar 4 yaitu adalah lingkungan belajar. Nah, di sini untuk lingkungan belajar, nah, guru matematika harus menciptakan lingkungan belajar yang menyediakan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu adalah contoh. Maksudnya contoh dalam lingkungan belajar itu kita buat guru atau sekolah bisa membuat lingkungan belajar yang baik. Dalam pembahasan dalam buku ini ada dikasih contoh semisal membuat papan buletin. Papan buletin itu kalau kita asing bisa kita sebut mading lah. Dalam mading itu bisa kita tempelkan beberapa informasi seperti permasalahan-permasalahan kecil dalam kehidupan nyata yang menyinggung matematika. Jadi secara tidak langsung di lingkungan mereka dalam belajar itu tidak hanya terpaku dalam pembelajaran, tapi di saat tidak pembelajaran juga lingkungan mereka sudah ada ilmu yang sudah terpampang nyata di mading. Jadi biasanya kalau siswa-siswa ada mading itu kan kalau penampilan yang kita tempel menarik, pasti mereka akan tertarik. Nah, akan secara singkat bisa dibaca dan sedikit demi sedikit juga memperoleh pengetahuan dari mading tersebut. Jadi kita bisa buat papan buletin itu mading yang bagus di lingkungan biar bisa menunjang atau membantu dalam pembelajaran. Selanjutnya membuat desain meja kelas. Membuat desain meja kelas itu juga sangat berpengaruh. Di sini ada contoh beberapa desain model kelas. Nah, pengaturan yang ditunjukkan di sini yaitu mendorong interaksi siswa sementara pada saat yang sama itu menciptakan lebih banyak ruang lantai di sekitar meja dan membuat ruangan terasa lebih terbuka dan mengundang semangat. Nah, kita bisa coba untuk mengatur tempat posisi seperti berikut, 4-4. Nah, atau bisa menata seperti 2-2, yaitu guru sering menggunakan strategi kooperatif, dibahas nanti dalam bab ini. Kadang-kali menemukan yang terbaik untuk meninggalkan meja individu dalam barisan lurus dan meminta siswa untuk memindahkan perabotan. Nah, bisa kita buat penataan meja seperti berikut untuk lebih efektif. Nah, itu mengenai desain meja kelas. Jadi bagaimana guru bisa mendesain meja kelas supaya lebih enak dan efektif dalam pembelajaran kelas itu juga bisa mempengaruhi keberhasilan dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu membangun komunitas matematis. Selain papan buletin dan desain meja, untuk lingkungan belajar kita juga harus membangun komunitas matematis. Maksudnya biar siswa itu tidak merasa terkucilkan dalam lingkungan belajar. Apabila siswa merasa terkucilkan, bisa-bisa dia juga tidak terfokus dalam belajar. Maka dari itu, membangun komunitas matematis sangat perlu untuk menunjang kesuksesan dalam belajar. Berikutnya mengenai sorotan pada teknologi. Nah, selain lingkungan, kita juga harus memperhatikan mengenai sorotan pada teknologi, yaitu sarana prasarana dalam lingkungan pembelajaran. Apakah sarana prasarannya seperti internet atau fasilitas lain itu bisa digunakan apa enggak untuk menunjang pembelajaran di lingkungan kita itu bagaimana. Selanjutnya itu adalah lingkungan belajar. Lah tadi seperti yang saya bilang mengenai lingkungan belajar, guru matematika harus menciptakan lingkungan belajar yang menyediakan sebagai berikut. Waktu yang diperlukan untuk mengeksplorasi matematika, ruang fisik dan materi yang sesuai yang memfasilitasi pembelajaran matematika. Yang ketiga yaitu akses dan dorongan untuk menggunakan teknologi tepat dan guna. Keempat, konteks yang mendorong pengembangan keterampilan dan kecakapan matematika. Yang lima, suasana saling menghormati dan menghargai ide dan cara berpikir siswa. Yang keenam, kesempatan untuk bekerja secara mandiri dan kolaboratif untuk memahami matematika.
belajar secara mandiri atau berkelompok. Yang ketujuh, iklim bagi siswa untuk mengambil risiko intelektual dalam mengajukan pertanyaan dan merumuskan dugaan. Dan yang terakhir adalah dorongan bagi siswa untuk menampilkan rasa kompetensi matematika dengan memvalidasi dan mendukung ide dengan argumen matematis. Selanjutnya, yaitu yang kelima, selain ada lingkungan belajar, ada tugas soal tadi, juga ada standar yang kelima yaitu mengenai waktu. Waktu juga sangat berpengaruh dalam pembelajaran. Di sini berbicara mengenai standar waktu, yaitu 5, guru matematika harus mengatur wacana dengan yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan dan tugas yang memunculkan, melibatkan, dan menantang pemikiran setiap siswa. Nah, selanjutnya, mendengarkan dengan cermat ide-ide siswa dan memutuskan apa yang harus dikejar secara mendalam dari antara ide-ide yang dihasilkan siswa selama diskusi. Guru harus mendengarkan apa yang diutarakan siswa, ide-ide yang diusulkan. Dari ide-ide itu kita bisa menyimpulkan atau mengarahkan, wah lebih bagus pakai ini, lebih bagus pakai itu lah, biar bisa lebih efektif cara dari ide-ide yang mereka sampaikan itu. Selanjutnya yang ketiga, yaitu meminta siswa untuk mengklarifikasi dan membenarkan ide-ide mereka secara lisan dan tertulis dan dengan menerima berbagai mode presentasi. Setelah memberikan ide yang lebih efektif, nah, siswa harus bisa mengklarifikasi dan membenarkan ide-ide mereka, baik lisan maupun tertulis. Selanjutnya yang keempat yaitu memutuskan kapan dan bagaimana melampirkan notasi matematika dan bahasa untuk ide-ide. Kapan untuk mencurahkan tadi atau melampiaskan, mengekspresikan atau mengaplikasikan ide yang telah disampaikan tadi. Yang kelima yaitu mendorong dan menerima penggunaan berbagai representasi. Yang kelima menyediakan alat untuk eksplorasi. Yang tujuh memutuskan kapan harus memberikan informasi. Yang terakhir ada memantau partisipasi. Ya, selanjutnya sebuah buku oleh Smith and Stein tahun 2011 berjudul 5 praktek untuk mengatur matematika produktif, diskusi menguraikan 5 cara guru dapat menggunakan tanggapan siswa untuk mempromosikan wacana termasuk pengikut. Yang pertama yaitu adalah mengantisipasi dalam arti yaitu mengantisipasi kemungkinan tanggapan siswa terhadap tugas matematika yang menantang. Yang kedua yaitu memantau. Memantau apa? Memantau tanggapan aktual siswa terhadap tugas yang diberikan. Sementara siswa mengerjakan tugas secara berpasangan atau kelompok kecil. Yang ketiga yaitu memilih. Memilih apa? Memilih siswa tertentu untuk mempresentasikan pekerjaan matematika mereka selama seluruh kelas diskusi. Yang keempat ada mengurutkan, yaitu mengurutkan tanggapan siswa yang akan ditampilkan dalam urutan tertentu dan menghubungkan tanggapan siswa yang berbeda. Sedangkan yang terakhir yaitu menghubungkan tadi, yaitu menghubungkan tanggapan ke kunci matematika atau kunci jawaban dari soal tadi. Yang keenam yaitu ada refleksi belajar matematika. Nah, yang keenam yaitu ada refleksi belajar matematika. Pembahasan ini mencakup guru matematika harus terlibat dalam analisis berkelanjutan dari pembelajaran siswa atau refleksi pembelajaran siswa. Yang pertama yaitu mengamati. Setelah pembelajaran tadi kita melakukan refleksi, dan belajar itu mengamati, mendengar dan mengumpulkan informasi tentang siswa untuk menilai apa yang mereka pelajari. Lalu memastikan bahwa setiap siswa belajar matematika yang baik dan signifikan serta mengembangkan disposisi positif terhadap matematika tadi. Guru harus jeli dalam memastikan bahwa
siswa itu benar-benar mengikuti pembelajaran matematika dengan sungguh-sungguh atau tidak sih. Nah, yang ketiga yaitu mengadaptasi atau mengubah aktivitas saat mengajar. Mengadaptasi itu kita menyesuaikan terhadap siswa atau model siswanya, apakah gampang paham, apakah tingkat pemahamannya tinggi atau rendah. Nah, kita harus mengadaptasi tersebut. Yang keempat adalah menjelaskan dan mengomentari, yaitu menjelaskan dan mengomentari pembelajaran setiap siswa kepada orang tua dan administrator, biar mereka itu merasa bahwa mereka diperhatikan, dikomentari, bukannya hanya dicuekan ya, tapi juga dikomentari, kamu kurang gini, kurang gitu, kurang gini lah, biar mereka merasa diperhatikan. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik ya, memberikan umpan balik secara teratur kepada siswa itu sendiri, umpan balik. Nah, selanjutnya yang terakhir ada ini ada tujuan untuk pertanyaan di ruang kelas. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk membantu siswa bekerja sama untuk memahami matematika. Jadi ini terbalik-balik ya. Tujuan memberikan pertanyaan di dalam kelas, ini maksudnya. Nah, itu yang pertama, untuk membantu siswa bekerja sama untuk memahami matematika. Selanjutnya, membantu siswa untuk lebih mengandalkan diri sendiri untuk menentukan apakah suatu itu benar secara matematis. Ya. Yang ketiga, membantu siswa untuk belajar bernalar secara matematis. Yang keempat, membantu siswa belajar menduga, menemukan, dan memecahkan masalah. Yang terakhir adalah membantu siswa untuk menghubungkan matematika dan ide-idenya dan aplikasinya. Yang terakhir itu ada refleksi terhadap praktek mengajar, hampir mirip dengan yang 6 tadi, tapi yang di sini yaitu setiap guru matematika itu harus terlibat dalam analisis pengajaran dan berkelanjutan. Dengan cara apa? Yang pertama, merefleksi, yaitu merefleksikan apa? Merefleksikan secara teratur tentang apa dan bagaimana mereka mengajar. Harus bisa merefleksikan sebagai guru. Yang kedua yaitu menguji apa? Menguji pengaruh tugas, wacana, dan lingkungan belajar yang telah dia setting terhadap siswa atau terhadap matematika siswa, pengetahuan dan keterampilan yang dipraktekkan. Yang ketiga itu ada berusaha meningkatkan pengajaran. Nah, berusaha meningkatkan pengajaran dan praktik. Nah, mereka dengan berpartisipasi dalam komunitas belajar di luar kelas mereka. Selanjutnya yaitu adalah menganalisis. Menganalisis apa? Menganalisis dan menggunakan data penilaian untuk membuat keputusan yang beralasan tentang perubahan yang diperlukan dalam kurikulum. Yang terakhir, melakukan pengembangan rencana, yaitu berkolaborasi dengan rekan kerja untuk pengembangan rencana untuk meningkatkan program instruksional. Itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulan pemaparan kita di sini adalah muncul pertanyaan tentang apa arti menjadi guru yang baik, ya kan? Nah, di sini sayangnya terlepas dari praktek pendidikan selama berabad-abad ini dan buku yang tak terhitung jumlahnya, kami masih tidak memiliki definisi tentang kerja pengajaran yang baik atau cara mengajar belajar yang baik. Ya. Tetapi kami memiliki penelitian tentang praktek terbaik guru kelas serta pedoman yang ditetapkan oleh organisasi profesional untuk membantu kami dalam proses belajar mengajar. Saat Anda terus mengembangkan gambaran Anda tentang guru yang baik, pikiran tentang apa yang dipromosikan oleh standar pengajaran dan pembelajaran matematika atau dalam bahasa Inggris disingkat NCTM tadi, yang merancang buku yang kita bahas dari awal, pemilihan tugas dan pemanfaatan penggunaan alat kelas, pembentukan pembelajaran yang efektif di lingkungan, promosi wacana guru dan siswa, dan analisis pengajaran yang berkelanjutan dan proses
proses belajar selanjutnya, prinsip-prinsip untuk tindakan penekanan pentingnya kepedulian guru dalam mempromosikan pengajaran dan pembelajaran matematika untuk semua siswa. Dikatakan bahwa di sini bisa dikatakan bahwa pengajaran yang baik itu adalah 75% perencanaan dan 25% action atau beraksi atau pengaplikasian. Seperti itu. Di sini bisa diibaratkan sesuai film. Nah, mau skripnya bagus tapi aktornya tidak kurang meyakinkan, itu juga filmnya tidak akan laku tinggi. Begitu sebaliknya. Mau pemainnya bagus, aktingnya jos tapi skripnya buruk, nah, tapi itu juga akan mempengaruhi rating penontonnya. Begitupun bisa diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.